Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan podcast Biro Hukum kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, siang hari ini kita akan membahas mengenai tema Jogja Smart Province, tantangan dan peluang pemanfaatan TIK untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan berbasiskan kearifan lokal. Tentunya untuk membahas tema yang menarik pada siang hari ini, Tribuners, sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber utama. Yang pertama, Kepala Diskominfo DIY Bapak Roni Primantoari. Kemudian yang kedua, anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Stefanus Christian Handoko. Selamat siang Pak Roni dan juga Pak Steve. Selamat siang Mbak. Selamat siang juga Tribuners. Ya. Oke, temanya kita menarik Pak ya tentang tantangan dan peluang pemanfaatan TIK dari Jogja Smart Province. Kalau menurut Pak Steve sendiri, idealnya konsep JSS ini seperti apa ini Pak? Jadi kalau kita bicara mengenai JSP ya, Jogja Smart Province, banyak orang langsung berpikiran bahwa itu hanya aplikasi. Ya. Jadi provinsi daerah istimewa Yogyakarta akan bikin aplikasi apa lagi nih? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai JSP ya singkatannya ya, kita nggak hanya ke arah ke sana, tapi ada hal yang sangat luar biasa di sana yang terdiri dari berbagai hal. Tadi disebutkan beberapa secara detail oleh Pak Roni terkait dengan infrastruktur, terkait dengan strukturnya sendiri, suprastrukturnya. Ada 3 bagian penting dalam kita bicara mengenai JSP. Tadi dijelaskan juga terkait dengan SDM-nya, terkait dengan master plan itu termasuk dalam bagian struktur dari JSP. Kemudian suprastrukturnya, apakah ada regulasi yang bisa menjadi payung hukum untuk implementasi kegiatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang paling penting menurut saya adalah infrastrukturnya juga. Infrastruktur tidak hanya terkait dengan infrastruktur digitalnya, tapi infrastruktur sosialnya juga harus dikembangkan. Bagaimana mereka juga harus tahu tentang transformasi digital ini, pentingnya, kemudian tantangannya, peluangnya. Jadi kalau kita bicara di JSP itu ya sangat luas sebenarnya, dan itu sangat diperlukan dalam hal transformasi digital di Yogyakarta secara keseluruhan ya. Jadi ketika kita bicara mengenai hal semacam itu, kemudian kita bicara pasti ke dalamnya, frameworknya seperti apa, kemudian ekosistem digitalnya akan dibangun seperti apa, baru kita bicara ke arah ke sana. Bukan single aplikasi saja, tapi macam-macam. Kalau kita bicara nantinya framework Jogja Smart Province, di dalamnya bisa jadi ada layanan terkait dengan smart government, kemudian ada smart branding, kemudian ada smart ekonomi juga, smart living, smart society, kemudian ada hal yang lain juga yang menurut saya penting untuk dikembangkan. Dan itu semua menurut saya harus bisa berjalan secara berdampingan, tidak bisa satu hal yang kita kembangkan dulu gitu, kemudian yang lain kita tinggalkan dulu, tidak bisa, karena ini harus simultan secara bersama-sama, walaupun dalam prosesnya tidak bisa 100% ya, tapi langkahnya harus bersamaan. Bagaimana kita mengembangkan SDM-nya, bagaimana master plan-nya, kemudian implementasinya seperti apa, regulasinya seperti apa, itu harus berjalan. Jangan sampai kita sudah jalankan implementasi, penganggaran sudah ada, kegiatannya sudah ada, dan lain, ternyata payung hukumnya tidak ada. Apakah nanti tidak jadi masalah ke depan terkait dengan program tersebut? Dan kalau kita melihat regulasi yang sudah ada memang tidak cukup untuk bisa menjadi payung hukum dalam pengembangan JSP sebenarnya. Kalau kita melihat, karena kalau yang ada yang saya tahu ya hingga saat ini kita baru ada pergub peraturan gubernur terkait dengan rencana aksi Jogja Smart Province. Sedangkan perdanya tidak ada. Kemudian kalau kita naik ke atas lagi, kita hanya mengetahui ada undang-undang terkait dengan ITE, kemudian ada perpres terkait dengan satu data, kemudian ada perpres terkait dengan SBBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, tapi terkait dengan bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota mengembangkan aplikasinya yang berbasis elektronik yang khusus ya, bagaimana kita membangun ekosistem digital yang arahnya menjadi Jogja Smart Province itu tidak ada gitu. Jadi kita dari pandangan saya sebagai anggota dewan memandang bahwa kita butuh regulasi, kita butuh payung hukum, di mana tadi ada 3 faktor ya, struktur, suprastruktur, infrastruktur, di mana di dalamnya situ ada kebijakan, regulasi yang harus menaungi setiap kegiatan yang ada di tingkat provinsi gitu.
Menurut saya seperti itu, Mbak. Oke, kalau untuk saat ini regulasinya berarti masih dalam pergub ya, yang perdanya belum ada. Jadi saya berkali-kali gitu bicara juga dengan Pak Roni, bagaimana kita mendorong adanya perda Jogja Smart Province, karena tetangga kita sudah punya, Jawa Tengah sudah punya, dan kita hanya punya terkait pengelolaan dan pemanfaatan TIK, tapi bukan ke arah provinsi cerdas ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada perda semacam Jawa Tengah provinsi cerdas, dan kita masih levelnya di pergub. Ada rencana aksi Jogja Smart Province. Padahal kalau kita lihat blueprintnya sebelum Pak Ganjar, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, kemudian bahkan Pak Jokowi cerita terkait dengan bagaimana transformasi digital, bagaimana mengembangkan smart city, smart province, itu Yogyakarta sudah punya. 2005 itu sudah ada blueprint terkait dengan Jogja Cyber Province. Jadi 2005 itu jauh sekali sebelum tetangga-tetangga kita punya blueprint itu, kita sudah punya. Namun entah kenapa dalam proses perjalanan waktu kita belum juga mempunyai perda yang mendukung itu. Dan saya berharap dalam waktu dekat ke depan, tahun-tahun ke depan, kita punya perda yang cukup baik ya, cukup bisa menampung teman-teman di mitra kerja Komisi A terkait dengan pengembangan Jogja Smart Province itu. Gitu. Terima kasih Pak Steve. Kalau Pak Steve melihat sendiri Pak, apa yang menjadi dasar hukum perlunya Perda Jogja terkait dengan Jogja Smart Province ini Pak? Kalau menurut saya terkait dengan perkembangan zaman ya, pertama yang paling penting adalah perkembangan zaman sekarang gitu. Perkembangan teknologi sudah mendorong berbagai macam hal untuk bergeser. Terkait dengan proses bisnis model juga berubah, kemudian sosial politik juga berubah, kebudayaan juga tata caranya berubah. Ditambah lagi kalau kita ngelihat kondisi pandemi sekarang, kehidupan kita banyak berubah gitu. Dan ketika perubahan itu sangat masif gitu, kita memerlukan adanya implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita merefer tadi yang seperti saya jelaskan di awal gitu, undang-undangnya, peraturan pemerintah itu masih minim yang bisa mendorong perkembangan teknologi yang bisa mendukung pelayanan di masyarakat gitu. Jadi kalau kita lihat ada undang-undang ITE dari 2008, direvisi 2016. Apakah undang-undang ITE itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan yang misalkan kita konteksnya adalah Jogja Smart Province, itu apakah bisa ke arah ke sana? Kan belum cukup. Kemudian Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan satu data. Apakah cukup dengan Perpres itu untuk menaungi menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan ke JSP? Belum juga kan. Kemudian SPBE juga demikian. Jadi kita memang memerlukan banyak peraturan yang membantu pemerintah daerah untuk transformasi digital, dan saya berharap dengan adanya Perda Jogja Smart Province ini bisa membantu teman-teman atau mitra kerja dari Komisi A yang utama itu ya. Kemudian secara garis besarnya ya pemerintah Yogyakarta dalam mengimplementasi TIK, teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor. Dan tadi saya ada kurang terkait dengan framework ya, ada smart government, kemudian ada smart smart branding, smart culture, kemudian ada smart society, smart living, dan karena topiknya kita terkait dengan pengembangan ekonomi ya. Di situ juga ada terkait dengan smart ekonomi, kemudian ada smart environment gitu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang kan banyak terkait dengan smart ekonomi ya. Sekarang kan banyak teknologi yang mempermudah kita dalam bertransaksi ya. Tapi secara undang-undangnya kita hanya punya undang-undang ITE ya. Kemudian di perdanya juga saya berharap ada gitu yang membantu menstimulus warga di masyarakat itu yakin gitu menggunakan teknologi. Kemarin ada QRIS ya. Jadi Bank Indonesia juga sudah gencar gitu bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendorong perekonomian, apalagi di kondisi sekarang pertukaran uang dengan tunai gitu kan sangat riskan ya. Mereka akan lebih senang menggunakan cashless. Sekarang ya cashless. Dan saya berharap
tidak hanya Bank Indonesia ataupun dari sektor yang lain yang bergerak sendiri-sendiri, tadi seperti Pak Roni bergerak sendiri-sendiri, tapi kita tidak punya roadmap yang sama gitu. Sebenarnya pemanfaatan dari itu apa? Kemudian perannya pemerintah dalam penggunaan QRIS itu apa gitu. Terus kemudian pemanfaatan teknologi untuk ekonomi sebenarnya apa aja sih yang bisa? Peran sertanya pemerintah itu apa? Kemudian stakeholder yang lain apakah bisa ikutan membantu masyarakat, membantu pemerintah? Itu kan belum ada payung hukumnya yang bisa menjamin mereka bergerak gitu. Jadi saya berharap sih memang payung hukum itu muncul supaya semua orang yakin gitu, semua orang merasa bahwa ini cara yang tepat untuk beraktivitas, untuk mengembangkan ekonomi, baik itu UMKM, pengusaha, kemudian pemerintah, akademisi, kemudian pihak yang lain untuk bisa yuk ikutan bareng bagaimana mengembangkan perekonomian dengan teknologi yang sudah ada ataupun teknologi yang akan berkembang nantinya. Saya berharap ke arah ke sana sih, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Pasti nanti akan kita sambung lagi. Ekosistem apa, di Jogja sudah berkembang. Kemudian kalau kita ngelihat tadi disinggung jadi unicorn, kemudian perusahaan yang lebih besar lagi gitu kan, juga tumbuh berkembang di sini. Dan itu juga mempengaruhi gaya hidup digital ya masyarakat di Yogyakarta. Jadi kalau kita ngelihat kalau saya bisa nyebut brand ya, ada Gojek, ada Grab, ada Tokopedia dan seterusnya gitu. Kan itu salah satu ekosistem juga ekosistem digital yang berkembang tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah secara langsung ya. Mereka sudah berkembang. Dan itu salah satu stakeholder yang penting dalam mengembangkan perekonomian di Yogyakarta. Dan sekarang peran penting pemerintah itu apa? Tadi disampaikan bahwa di kabupaten kota juga sudah mulai mengembangkan, bahkan di level kelurahan juga mengembangkan. Jadi saya berharap ada standarisasi. Ketika bicara mengenai aplikasi, bicara mengenai data, bicara mengenai layanan, itu ada standarisasi. Kenapa perlu standarisasi? Supaya kita bicara tidak membangun sesuatu yang hanya berumur usia jagung ya gitu ya. Tapi kita bicara mengenai pengembangan teknologi yang jangka panjang. Ketika kita punya standarisasi yang sama, kabupaten, kota, provinsi juga punya standar yang sama, itu terkait dengan integrasinya pasti akan lebih mudah dan tidak costly ya, tidak memakan biaya yang cukup tinggi dan secara teknis juga akan lebih mudah. Itu yang pertama yang menurut saya perlu menjadi concern oleh pemerintah daerah. Kenapa perlu ada Raperda ini? Gitu. Perlu adanya Perda JSP ini karena kita mengharapkan bahwa instruksi dari Perpres 1 data itu benar-benar menjiwai bagaimana geraknya pemerintah daerah dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai macam sektor, termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Dan kalau kita melihat mengenai potensi-potensi yang ada di Yogyakarta, kita kan mungkin ya beberapa investor akan mencari informasi terkait dengan potensi-potensi yang ada di Yogyakarta dan itu akan mengalami kesulitan. Bagaimana peran pemerintah untuk menunjang perekonomian ini tetap bertumbuh gitu, kan butuh data. Sebagai contoh potensi di Bantul, potensi di Sleman, potensi ini terkait dengan pariwisata, terkait dengan pertanian, terkait dengan hal yang lain gitu. Potensi-potensi itu harus di-capture oleh pemerintah, dimasukkan dalam data yang sama. Jadi orang yang mau berkegiatan ekonomi bisa sesuai gitu. Dan kalau kita ngelihat terkait tadi ya, saya singgung juga terkait dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang cukup besar gitu. Saya berharap pemerintah daerah ini juga bekerja sama terkait dengan penggunaan data. Karena bisa sebagai contoh gitu ya, kota Jogja sebenarnya perputaran uang terkait dengan kuliner itu lebih banyak di kuliner apa sih? Apakah di mie, apakah di minuman, apakah di apa gitu kan? Ini terkait dengan data semacam itu kan penting untuk disampaikan ke masyarakat. Ternyata di Jogja itu yang lebih ngetren adalah makanan yang berbasiskan mie. Jadi misalkan ada UMKM yang mau masuk ke dalam bisnis kuliner, mereka arahnya udah jelas, bukan jualan misalkan nasi goreng atau nasi liwet, tapi sebenarnya yang lagi tren itu adalah mie. Sebagai contoh, itu pemanfaatan data yang disampaikan Pak Presiden mungkin arahnya ke sana juga, tidak hanya terkait dengan NIK, tidak terkait dengan yang tadi itu, tapi terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis. Dan mudah-mudahan
pemerintah daerah itu juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar-besar tadi itu untuk memprovide data gitu. Jadi gambaran sebenarnya potensi-potensi yang ada. Kita kawinkan data yang punya pemerintah, data punya masyarakat, data Bank Indonesia, data perusahaan-perusahaan tadi. Dan basis data itu disampaikan ke masyarakat secara luas gitu, secara periodik ya, supaya masyarakat ketika mereka mau mengembangkan ekonomi gitu, mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya tepat. Tahu pasarnya gitu. Tahu pasarnya, tahu produknya, itu juga membantu mereka. Jangan sampai mereka, karena kondisinya sekarang global ya, kondisi semua bisa mengakses, bisa terjun ya, dari investor manapun bisa terjun. Jangan sampai orang Jogjanya sendiri kalah gitu. Karena apa? Karena ada gap informasi itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar sangat mudah mendapatkan informasi semacam itu. Tapi kalau pelaku-pelaku bisnis yang kecil itu kan kesulitan. Dan saya berharap itu dapat dorongan juga gitu. Tidak hanya modal, kemudian pendampingan, tapi juga terkait dengan data. Dan data seharusnya juga bisa di-provide oleh pemerintah daerah terkait potensi-potensi. Misalkan pariwisata gitu ya. Pariwisata berapa banyak sih tetangga kita yang datang ke Jogja, profilingnya ya. Oh misalkan Jawa Tengah sekian, Jawa Barat sekian, misalnya kemudian kawan-kawan kita yang dari Sumatera sekian, Dayak sekian. Itu kan nanti jadi cara kita berbisnis yang tepat gitu. Kita tahu marketnya, kita tahu orang yang mengunjungi Jogja. Nah, dengan teknologi hal semacam itu bisa. Makanya tadi saya bilang ada smart environment, smart society dan lain-lain, itu mendukung ke arah ke sana. Bagaimana tidak hanya pemerintah daerah tapi ekosistem digital lain yang terkait dengan itu juga saling berkolaborasi, saling melengkapi data. Misalkan pemerintah daerah punya dashboard yang memberikan informasi terkait hal tersebut, datanya kurang. Karena keterbatasan macam-macam ya, teknologi, keterbatasan SDM, keterbatasan biaya dan lain. Kalau kita bisa combine dengan yang lain tadi yang disebutkan akademisi, kemudian pelaku bisnis, pelaku usaha, datanya mereka bisa saling bertukar, saling berkolaborasi, itu kan melengkapi. Dan ketika data itu semakin lengkap, nilai value data itu kan semakin tinggi. Dan itu bisa mendorong perekonomian yang ada di masyarakat. Seperti itu Mbak. Mungkin Pak Asti mau menambahkan, silakan. Saya ngebayangin ketika JSP itu kemudian framework yang saya sebutkan tadi bisa berjalan gitu ya, dari smart culture. Karena kita memang kota budaya ya, kota pariwisata berbasiskan budaya juga di sana. Setiap orang yang berlibur ke sini dimanjakan dengan teknologi informasi. Ketika mereka mencari informasi tentang budaya di Jogja sangat mudah ya dengan menggunakan smartphone. Banyak barcode yang bisa di-scan kemudian menyampaikan informasi atau pemanfaatan augmented reality di berbagai macam sudut-sudut kota Jogja gitu di secara keseluruhan. Itu kan memanjakan dan meningkatkan experience yang berbeda dari para wisata gitu ya. Ketika datang ke Jogja, aku tuh nggak seperti datang ke dunia yang berbeda, tapi ke dunia yang menurut saya menggabungkan antara budaya dengan teknologi, dan itu kan menurut saya menarik. Dan itu tidak bisa perkembangan teknologi kan tidak bisa dihambat ya, pasti akan berkembang terus. Dan kalau kita tidak bisa segera mengimplementasi semacam itu, apakah kita akan terus bisa menjadi destinasi yang yang diharapkan oleh pemerintah daerah bahwa kunjungannya semakin meningkat. Dan saya berharap karena jumlah populasi anak milenial, anak Gen Z ya, anak-anak yang masih muda itu kan jumlahnya lebih dari 50% dari jumlah populasi di Indonesia. Dan menurut saya mereka sangat dekat dengan gadget, dengan smartphone kan. Dan kalau kita meninggalkan cara-cara yang anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu ya kita akan tertinggal gitu. Jadi itu salah satu pemanfaatan pentingnya kita harus bertransformasi ya. Budaya tetap harus kita kembangkan tapi dengan cara juga yang berbeda juga kan, yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak muda gitu. Itu dari satu sisi. Yang sisi yang lain kalau tadi dibicarakan bahwa sekarang transaksi itu sangat mudah ya. Kita bisa pembayaran cashless dengan segala macam platform ya. Tadi ada brand-brand yang tadi itu semua punya payment sendiri gitu. Dan menurut saya Yogyakarta juga harus bisa mengembangkan ke sana, punya pemerintah sendiri. Jadi model pembayaran yang berkembang dari swasta seharusnya juga pemerintah daerah sudah arahnya ke sana. Bahwa Yogyakarta ketika pariwisata ya, wisatawan ataupun mahasiswanya masuk ke Yogyakarta, mereka juga sebisa mungkin menggunakan platform pembayaran sendiri gitu untuk Jogja.
Mungkin bisa ada dikembangkan Mataram Payment kah gitu ya. Jadi orang ketika masuk ke Yogyakarta diminta untuk mengisi top up gitu di aplikasi yang Yogyakarta punya, top up ngisi gitu untuk pembayaran kuliah, untuk pembayaran makan atau kuliner, untuk transportasi yang punya pemerintah itu harus punya platform. Itu kan salah satu lompatan ya. Jadi Yogyakarta tidak hanya menggunakan aplikasi-aplikasi dari luaran gitu ya, ataupun aplikasi yang berkolaborasi antara anak bangsa dengan luar gitu, tapi benar-benar aplikasi lokal gitu, aplikasi yang dimiliki oleh Yogyakarta, pembayarannya sampai dengan ke pembayaran yang ini terkait dengan ekonomi sampai pembayaran. Saya memimpikan itu Yogyakarta yang punya SDM sangat luar biasa, kemudian pemerintahan yang juga sejak awal sudah membayangkan bahwa Jogja Cyber itu bisa diwujudkan ya. Mudah-mudahan salah satunya terkait dengan ekonomi ini ya, Mataram Payment itu bisa menjadi salah satu solusi yang bisa membantu perekonomian di Yogyakarta gitu. Jadi ekosistem JSP ini mendorong juga membantu berkembangnya payment lokal gitu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Steve. Saya nambahin sedikit terkait dengan ekonomi ya. Kemarin bicara dengan PLT Kepala Bank Indonesia wilayah Yogyakarta, ada angka yang cukup menarik. Ternyata ada data dari pihak Bank Indonesia yang menyatakan bahwa pengguna teknologi informasi untuk bertransaksi ya itu cukup tinggi. Jumlah yang terrecord gitu, profiling pelaku usahanya itu ada 317.000. Itu kan angka yang sangat luar biasa dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, dengan jumlah penduduk produktif gitu ya. Angka 317.000 mereka sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbisnis. Jadi mereka proses pembayarannya sudah menggunakan QRIS gitu ya, di scan kemudian transaksi pembayarannya lewat digital, uangnya tertransfer ke masing-masing pelaku usaha. Bayangkan waktu dulu kan pelaku usaha mikro itu kan selalu kesulitan. Mereka selalu bicara bahwa saya tidak punya akun bank. Ketika mereka minta pinjaman ataupun pendanaan, pihak bank selalu bicara terkait dengan track record penjualan mereka. Tidak punya juga. Akhirnya ada gap nih antara orang pelaku usaha mikro, UMKM dengan pihak bank pemberi dana gitu ya. Mereka tidak bisa klop. Tapi dengan pemanfaatan teknologi ini, mau nggak mau mereka kan terrecord sendiri. Sehari jualan baksonya misalkan sekian porsi, rupiahnya sekian. Sebulan sekian. Ketika mereka ingin pendanaan, ditanya mengenai track recordnya, berapa sih penjualannya, mereka punya datanya. Dan itu ada 317.000 data profiling yang berbeda yang ada di Yogyakarta. Itu sangat luar biasa. Makanya saya bilang tadi terkait dengan penggunaan data. Kita kan tidak tahu 317 itu sebenarnya di sektor apa sih, di makanan apa sih. Kalau kita tahu gitu, pemerintah daerah bisa melakukan stimulus kan, memberikan bantuan terkait hal yang khusus. Misalkan ternyata pelatihan untuk pengolahan bakso, mie ayam gitu ya, yang terkait gitu. Bagaimana biar baksonya lebih enak, lebih tahan lama, lebih higienis dan seterusnya. Itu salah satu kenapa saya selalu mendorong bahwa kita harus punya satu data yang bisa diakses bersama gitu. Nah, tentunya dengan MOU ya, bagaimana mereka menggunakan data itu harus dengan kaidah-kaidah pertukaran data yang baik di dunia digital. Ya, tata kelolanya tidak hanya ngambil data kemudian itu tidak semacam itu, ada MOU-nya secara antara pemerintah, antara stakeholder yang memiliki data dan seterusnya gitu. Mereka harus mematuhi itu gitu. Jadi, tapi penting juga bahwa perlu kita ketahui bahwa di Yogyakarta ini transformasinya sangat luar biasa dan kita perlu terobosan, perlu aturan regulasi yang membantu. Jangan sampai sudah 317.000 ini kemudian aturannya nggak nyambung gitu loh. Teknologinya juga nggak nyambung. Kenapa teknologinya tidak nyambung? Ketika ditanya, Pak, kita tidak bisa menganggarkan kegiatan gini karena tidak ada aturannya. Nah, itu kan balik lagi ke aturan. Kunci awal ketika kita bicara penganggaran pemerintah daerah, ada regulasinya, ada aturan yang bisa dipegang. Dan salah satunya ya aturan terkait dengan Perda Jogja Smart Province itu yang menurut saya bisa membantu
dinas mitra kerja yang terkait dengan yang tadi saya sebutkan itu untuk mengimplementasi Jogja Smart Province itu. Oke, baik, sebelum kita tutup Pak Steve dan juga Pak Roni, ini mau saya tanya singkat aja nih Pak ya, tentang Jogja Smart Province nih Pak. Menurut dari Pak Steve sendiri ya, tantangan dan peluang pemanfaatan TIK untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal seperti apa ini Pak? Jadi bagaimana kita juga bicara tidak hanya teknologinya, tidak bicara mengenai infrastrukturnya, hanya terkait dengan teknologi digitalnya, tapi juga kita bicara mengenai kondisi SDM-nya, kondisi masyarakatnya. Bagaimana kita menerapkan teknologi tapi juga kita memperhatikan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa memisahkan pemahaman lokalnya dengan kita harus mengikuti ritme paradigma yang baru yang digital. Jadi kita harus bisa mengkombinasikan antara teknologi dengan kebudayaan, dengan kehidupan lokal yang ada di Yogyakarta. Dan saya percaya bahwa Yogyakarta tidak akan pernah meninggalkan budaya lokalnya, kearifan lokalnya, walaupun teknologi berkembang di Jogja sangat pesat seperti itu.